Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozi Apriyadi, calon guru penggerak Angkatan 11, Kabupaten Lahat, asal instansi saya, guru SMA Negeri 2 Kikim Timur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, Coach, Koci, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rozi. Bagaimana kabar Ibu pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa Pak Rozi. Baik, Ibu, sebelum kita mulai proses coachingnya, saya berperan sebagai pengamat observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coachee. Namun, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Agar Ibu tahu terkait rubrik penilaian yang menjadi pedoman observasi saya. Hal ini terkait dengan kompetensi seorang coach, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Dan juga kompetensi inti dari coaching yaitu present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, selanjutnya mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Saya berharap nanti dalam proses coaching jangan lupa menerapkan alur dari Tirta. Apa saja alur Tirta, Bu? Yang pertama tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab. Betul. Itu yang akan menjadi acuan dalam penilaian saya. Itu saja, Bu. Bisa dipahami, Bu? Insya Allah bisa, Pak. Baik. Sebelum melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Boleh ya? Boleh, Pak. Yang pertama, untuk kompetensi coaching, apa yang mau Ibu kembangkan nantinya? Jadi kalau untuk kompetensi coaching itu yang ingin saya kembangkan itu ada dua, Pak. Yang pertama mendengarkan dengan baik dan yang kedua memberikan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Oke. Selanjutnya kompetensi spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti apa, Bu? Jadi kalau untuk kompetensi spesifiknya itu yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan dengan baik sehingga saya berharap coach saya pada saat selama proses coaching itu bisa memberikan atau mengutarakan ide-ide segar ya kan yang kira-kira bisa menjadi solusi buatnya nanti dalam menyelesaikan permasalahan ini. Baik. Ya, memang mendengar aktif ini adalah salah satu kunci dalam menggali potensi yang dimiliki seorang coachee. Untuk pertanyaan terakhir ini, Bu, terkait indikator ketercapaian atau tolak ukur yang ingin Ibu peroleh dalam proses percakapan nanti, apa ya? Jadi kalau untuk indikator ataupun tolak ukur itu seperti yang saya bilang tadi ya Pak, saya berharap selama proses coaching nanti saya bisa melaksanakan alur Tirta sehingga coach saya bisa dengan terbuka menceritakan permasalahan yang dia hadapi dan saya coaching ya kan dengan alur Tirta tadi dan coach saya bisa menyampaikan atau menemukan ide-ide untuk menyelesaikan permasalahannya atau menjadi solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Seperti itu, Pak. Baiklah, Ibu. Jadi indikatornya adalah alur Tirta tercapai dan coaching mampu menyampaikan ide-ide dengan baik. Baiklah, itu saja yang mau saya tanyakan. Semoga proses coachingnya berjalan sesuai indikator yang disampaikan. Amin. Semoga proses coachingnya berjalan sesuai harapan, Bu ya. Amin, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama, Bu. Demikian, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Upi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nova. Gimana kabarnya siang hari ini, Bu Upi? Sehat? Sehat.
Kenapa sehatnya bilang sehat, tapi sehat kayak banyak pikiran seperti itu Bu Upi. Apa ada permasalahan yang sedang dihadapi? Mau berbagi dengan saya Bu Upi? Boleh Bu. Gini Bu, saya ini kan kebetulan ngajar kelas 6 Bu ya. Kebetulan ngajar di kelas 6, siswanya itu nggak banyak Bu, ada 10 orang. Tapi ya itu tadi, karena hanya 10 orang kan kita seharusnya anak itu lebih maunya kita, anak itu kan lebih antusias sebenarnya belajar karena mereka lebih sedikit. Tapi kalau pelajaran seperti IPA, yang banyak praktek, anak ini antusias Bu. Tapi begitu ketemu pelajaran matematika, nah ini yang jadi masalah. Tadi saya mengajar matematika, anaknya 10 tapi yang antusias hanya 2 orang. Jadi sepertinya saya itu asik sendiri Bu ngajar di kelas itu. Jadi anak yang 8 orang tadi dia sibuk, ada yang main, ada yang ngobrol. Kadang pun mereka memperhatikan entah pikirannya kemana. Jadi saya itu bingung Bu, anak itu mau seperti apa biar antusias belajar matematika itu Bu. Jadi permasalahan yang Ibu Upi rasakan itu adalah kurangnya antusias ya Bu. Kurangnya antusias dari ke-8 siswa yang Ibu miliki. Jadi kira-kira hanya ada 2 orang berarti yang antusias ya. Nah, kalau untuk Ibu Upi sendiri nih setelah menyadari bahwa anak-anak nih kurang antusias pelajaran matematika tadi Bu ya. Pelajaran matematika. Kalau boleh tahu terutama untuk di materi apa ya Bu ya? Anak-anak ini ketemu Cuma untuk beberapa materi atau keseluruhan. hampir keseluruhan materi? Dia ini kebetulan kan karena mereka kelas 6 ini kan baru saya pegang. Jadi kami juga baru belajar itu baru sampai ke materi pecahan Bu. Kemarin itu sebenarnya kalau dia itu kalau sekedar menjelaskan tahu pecahan mereka antusias. Tapi begitu sudah ada mengalih, begitu sudah ada menambah, nah mulai itu ada yang selesu seperti ini, tidak bersemangat waktu belajar itu. Jadi anak-anak ini terlihat kurang antusias itu pada saat mereka sudah mulai masuk ke materi penambahan, perkalian, pengurangan, pembagian seperti itu ya. Nah, ketika menyadari permasalahan ini atau menemukan permasalahan ini, kira-kira dari Ibu Upinya rencananya mau seperti apa Bu? Apa yang akan Ibu strategi pembelajaran seperti apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Saya setelah melihat Bu ya, setelah 2 kali pertemuan matematika itu, ternyata saya membandingkan dengan pelajaran yang praktek. Ternyata anak ini kalau praktek itu senang. Nah, artinya berarti saya ke depan itu saya akan mengajarkan matematika mungkin dengan banyak bermain. Terus mungkin juga nanti saya akan mencoba mencari-cari ya di YouTube model sekarang Bu ya, banyak strategi model pembelajaran yang disenangi anak. Iya, di TikTok. Iya, banyak itu yang mungkin dengan bermain mudah-mudahan anak ini, kalau itu seperti saya bilang pada anak, Ibu tidak minta kalian hafal perkalian, tapi minimal kalian paham apa itu perkalian. Nah, mudah-mudahan nanti saya akan mencari teknik atau cara termudah supaya anak bisa memahami bagaimana atau supaya mereka tuh tidak takut dengan perkalian, dengan pembagian, karena itu pun akan ketemu tiap hari, karena tidak hanya di materi pecahan. Saya rasa setiap materi dalam matematika itu akan bertemu dengan perkalian pembagian. Jadi mungkin ke depan saya akan mencari di YouTube atau saya akan mencari juga agar mengajak anak bermain atau mencari juga cara-cara teknik-teknik supaya anak lebih bisa dekat dengan atau enjoy dengan pelajaran matematika itu tadi. Jadi lebih memberikan informasi bahwa apa sih manfaatnya belajar matematika dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan Bu Ibu akan melakukan rencana aksi ini? Kalau untuk melakukan rencana aksi ini, saya akan lakukan pada waktu dekat. Saya akan mencari dulu atau saya akan mengajak dulu anak bercerita dulu. Jadi anak tadi akan saya ajak ngobrol dulu yang 8 orang anak tadi terutama. Ya sebenarnya saya di SD itu gimana ya Bu? Kalau mungkin kalau tingkat SLTA atau SLTP, kalau diajak ngobrol anak-anak itu antusias. Namanya dipanggil guru biasanya tidak terlalu takut. Kalau anak SD ini kan agak takut biasanya kalau dipanggil dengan guru.
mungkin nanti tekniknya tidak saya panggil secara satu-satu, tapi akan saya coba dulu bermain secara keseluruhan. Nanti kalau mereka ternyata enjoy ketika saya ajak bermain, nah berarti saya tahu, oh berarti dengan bermain mereka enjoy, oh berarti tekniknya nanti dengan bermain. Atau mungkin nanti saya juga akan menggunakan beberapa media. Nah, beberapa media kalau ternyata dengan bermain tadi mereka enjoy, kalau dengan media akan saya terapkan akan seperti apa supaya mereka enjoy. Kalau dengan media nanti ada juga perkembangan, nah saya juga akan menerapkan media bagi anak-anak. Mudah-mudahan dalam waktu dekat anak-anak juga akan saya mulai ajak bermain untuk matematika. Ya, ada juga itu Bu, apa sih namanya, aplikasi Word Wall, Iya, ya kan, jadi iya. mereka melihat apa sih namanya, melihat ada pakai PowerPoint, ya Iya. kan, pakai Word Wall, Nah atau itu pakai ya apa, permainan jadi seperti mereka itu. main sambil seperti itu mereka suka biasanya Iya, kan. iya. Ya, Nah mungkin itu. nanti bisa diterapkan yang Iya. seperti itu ya Bu ya. Jadi menggunakan media Iya. atau nyanyi kan, Iya. kalau menyanyi juga biasa kan anak-anak Lebih suka lebih kan, lebih semangat ya. semangat. Ya. Jadi kira-kira bagaimana komitmen Ibu untuk melaksanakan ini? Kira-kira bentuk komitmen ataupun tanggung jawabnya seperti apa, Bu? Oh, ya. Tanggung jawab saya atau komitmen yang akan saya lakukan karena ini kemarin kami kan lagi ulangan tengah semester Bu ya. Nah, rencanain tadi hari Selasa itu kebetulan jam saya akan mencoba itu dulu. Saya akan mencoba dengan permainan dulu. Mungkin permainan sederhananya dulu mungkin, atau dia akan bermain dulu ganjil genap, atau mereka akan belajar melompat dulu, melompat untuk tahu yang mana kalian satu, kalian dua. Dengan mereka belajar melompat artinya itu akan melekat, oh kalau kalian dua berarti anak akan melompat 2 kali. Mungkin dengan sederhana seperti itu dulu. Insya Allah hari Selasa ini akan mulai saya kerjakan itu Bu. Ya baiklah Ibu Upi, semoga nih ya kan dari proses diskusi kita hari ini, saya berharap apapun yang Ibu Upi rencanakan itu semoga bisa dilaksanakan dengan baik, dan semoga saja nanti bisa menjadi solusi dari permasalahan yang Ibu Upi hadapi sekarang Bu. Semoga jadi lebih semangat lagi. Memang kita sebagai guru harus selalu mencari inovasi yang baru Bu ya. Jadi semoga anak-anaknya nanti menjadi lebih antusias dalam proses pembelajarannya Bu. Terima kasih Bu Upi Saya atas juga terima waktunya kasih ya. Bu sudah mendengarkan saya. Telah memperdengarkan ceritanya dan telah berdiskusi dengan saya. Terima kasih banyak Bu Upi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rozi. Bagaimana setelah melakukan coaching tadi, Bu Nova? Saya merasa lega, alhamdulillah, dan saya merasa saya bahagia karena bisa bermanfaat untuk coach saya ataupun rekan sejawat saya, Pak. Baik. Baiklah Ibu Nova, tadi saya sudah menyaksikan kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Ini ada beberapa catatan yang dapat saya sampaikan. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melaksanakan coaching dan apa yang sudah menjadi indikator dalam kegiatan coaching tadi? Baiklah Pak, jadi selama proses coaching berlangsung, saya merasa bahwa saya telah menerapkan prinsip coaching itu seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach saya Pak. Kemudian saya juga merasa bahwa coaching tadi sudah sesuai dengan kompetensi inti dari coaching itu sendiri, yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan saya juga telah memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya, dan yang pasti adalah saya telah memberikan atau saya telah melaksanakan coaching tadi secara runut sesuai dengan alur tirta, sehingga potensi yang dimiliki oleh coach saya itu bisa maksimal. Baik, jadi yang Ibu sampaikan sudah sesuai dengan catatan saya, seperti kemitraan, proses kreatif, di mana Ibu dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach. Alhamdulillah. Berdasarkan catatan saya, sesuai kompetensi inti seperti mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang terpenting sudah sesuai alur kita. Ini Bu Nova, pertanyaan terakhir
kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan coaching ini? Jadi kedepannya nanti kalau pada saat proses coaching berlangsung berikutnya atau pelaksanaan coaching berikutnya itu saya ingin sekali membuat coach saya benar-benar merasa lega seperti itu Pak. Dalam artian beliau terbuka dalam memberikan atau menceritakan permasalahan yang dia hadapi. Jadi coach saya tadi benar-benar akhirnya merasa terbuka, lega, dan akhirnya dia bisa menemukan potensi dari yang dia miliki dan akhirnya muncullah solusi dari permasalahan yang dia hadapi tersebut, Pak. Jadi saya berharap nanti ke depannya itu adalah saya menjadi semakin baik dalam mengarahkan coach saya, ya kan, sehingga potensinya tadi menjadi lebih maksimal dalam menemukan solusi seperti itu, Pak. Terima kasih, sebuah proses yang luar biasa, Bu. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini dapat meningkatkan Ibu sebagai coach dalam kegiatan coaching. Demikian, Bu. Ya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahannya, Pak. Sama-sama. Demikianlah Bapak Ibu kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang telah kelompok kami lakukan. Semoga saja video maupun kegiatan ini bermanfaat dan bisa menginspirasi Bapak Ibu semua dalam melaksanakan coaching untuk supervisi akademik. Salam guru penggerak, tergerak, Bergerak. menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.